Pukul itu bisa daraba. Allah tidak mengatakan fadribu, tapi fajlidu. Kenapa fajlidu? Jil itu kulit. Jadi eksekusinya ketika dicambuk, dibuka bajunya. Sehingga cambuk itu menyentuh kulit. Itu namanya fajlidu. Kalau fadribu, ya dipukul saja. Tapi tidak mesti menyentuh kulit. Tapi kalau fajlidu, harus kulit yang kena dengan cambuk. Dan mi'ah jaldah, bukan mi'ah marrah, tapi mi'ah jaldah. Kenapa tidak 100 kali mi'ah marrah, tapi 100 kalinya mi'ah jaldah, artinya setiap pukulan yang 100 itu sama bobotnya. Kalau 100 marrah, yang penting pukulannya 100, bobot tidak perlu sama. Bisa jadi yang pertama aja yang keras, yang berikutnya sudah lunak. Yang penting jumlahnya 100 pukulan. Tapi kalau mi'ata jaldah, 100 kali, yang setiap kali bobot pukulannya harus sama. Itulah kenapa kata Allah, jangan engkau merasa kasihan kepada mereka dalam menjalankan hukum Allah jika kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Kenapa hari yang akhir? Karena hukuman cambuk itu menyelamatkan dia dari hukuman akhirat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ma'idah ayat 38 dan surat An-Nur ayat yang kedua. Kita baca Al-Ma'idah ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nur ayat yang kedua, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan pezina dan laki-laki pezina, maka deralah mereka, pukullah mereka masing-masingnya 100 kali pukulan. Dan janganlah rasa sayangmu membuat kamu tidak maksimal menjalankan hukum Allah jika kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Dan hendaklah disaksikan eksekusi mereka itu oleh sekelompok daripada orang-orang beriman. Itu artinya surah An-Nur ayat yang kedua. Nah, ada hal yang menarik dari ayat ini, ya, di mana ada dua pihak yang disebutkan oleh Allah. Dalam kasus mencuri, Allah berkata as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang mana pencuri laki-laki disebutkan lebih dulu ketimbang pencuri perempuan. Ya, itu di surah Al-Maidah. Di An-Nur tadi, ketika Allah menyebutkan pezina laki-laki perempuan, maka pezina perempuan didahulukan sebutannya az-zaniyatu waz-zani. Kalau tadi pencuri, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kalau pezina, itu perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani, bukan az-zani waz-zaniyatu. Ya, kenapa tidak sama saja misalnya as-sariqu was-sariqatu, az-zani waz-zaniyatu, atau az-zaniyatu waz-zani as-sariqatu was-sariqu? Kenapa kasus pencurian itu laki-laki dahulu, as-sariqu? Kenapa kasus perzinahan, ya, pelacuran itu perempuan dulu, az-zaniyah? Ada satu kaidah dalam ilmu stilistika Arab bahwa takdim, ya, meletakkan sesuatu di awal itu menunjukkan 3 makna. Boleh jadi makna itu afdaliyah, lebih utama,
Boleh jadi maknanya ahamiyah, lebih penting, dan boleh jadi maknanya aghlabiyah, lebih dominan. Jadi mendahulukan letak satu kata itu maknanya bisa salah satu dari tiga. Mungkin afdaliyah, lebih utama. Mungkin ahamiyah, lebih penting. Mungkin aghlabiyah, lebih dominan. Coba perhatikan. Di surat Al-Baqarah 98. Al-Baqarah 98. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Di situ disebutkan Jibril lebih dahulu dari Mikail. Jibril wa Mikala. Kenapa Jibril disebutkan lebih dulu dari Mikail? Kenapa ditakdimkan Jibril dari Mikail? Untuk menunjukkan mana afdaliyah. Karena Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Maka dia disebut dengan Ruhul Amin. Dan dia beri tugas yang paling mulia, menurunkan wahyu kalam Allah kepada para nabi. Karena Jibril lebih utama, lebih afdal dari Mikail, maka Jibril didahulukan. Jibrila wa Mikala. Coba perhatikan surah Al-Hasyr 20. Al-Hasyr 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Kenapa penghuni neraka disebutkan lebih dulu daripada penghuni surga? Ini menunjukkan makna aghlabiyah namanya. Makna dominan. Karena penduduk neraka ini memang lebih dominan, lebih banyak. Kenapa? Karena orang kafir lebih banyak daripada orang beriman. Coba perhatikan surat Yusuf 103. Ya, surat Yusuf 103. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Engkau berharap manusia beriman? Tidak, kata Allah. Kenapa? Semua manusia beriman? Tidak. Karena dominannya manusia itu tidak beriman. Aksarun nas, ya, tidak beriman. Begitu juga di Al-An'am 116. Nanti baca di Al-An'am 116. In tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti dominannya manusia di muka bumi, engkau sesat. Kalau engkau mengikuti dominannya manusia di muka bumi, engkau sesat. Kenapa? Karena orang sesat di dunia ini lebih dominan ketimbang orang yang mendapat petunjuk. Berarti penduduk neraka lebih banyak. Coba perhatikan surat Hud 100 ayat 17 ya. Surat Hud 17. Surat Hud 17. Walakin aksaran nas la yu'minun. Yang paling banyak manusia itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Katalah begitu. Nanti baca lagi Ar-Ra'du ayat 1. Lakinna aksaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia, dominannya manusia itu tidak beriman. Begitu juga di Al-Isra 89, ya, Al-Isra 89. Apa kata Allah? Aksarun nas, ya, fa'aba aksarun nas illa kufura. Kebanyakan manusia itu kufur. Jadi manusia ini yang paling banyak sesat, kufur, tidak beriman. Karena itulah penduduk neraka lebih dominan daripada penghuni surga. Karena itulah wajar sebutan penduduk neraka didahulukan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, untuk menunjukkan dominannya, bahwa orang jahat, orang kafir yang tidak beriman, yang kufur lebih dominan di muka bumi. Ya, sekarang saja cobalah hitung. Ya, dunia ini, bumi ini dihuni 8 miliar manusia, itu lebih 6 miliar itu kafir. Hanya 2 miliar kurang yang beriman. Yang beriman pun separuhnya munafik pula. Hanya Islam saja, tapi tidak beriman. Munafik lebih banyak lagi. Maka wajar ashabul jannati humul faizun. Ya, penduduk surga itu para juara, dan juara tidak banyak. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Ya, Al-Maidah 38 dan An-Nur ayat 2. Kenapa pencuri laki-laki dan perempuan? Laki-laki dahulu, wasariku wasarikatu, untuk menunjukkan memang pencuri itu lebih dominannya laki-laki. Maknanya aghlabiyah namanya. Dominannya pencuri, perampok, begal itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki punya fisik yang lebih kuat, dia lebih berani, dia lebih dengan risiko. Kalau perempuan lebih penakut,
fisiknya lebih lemah. Itu kenapa pencuri laki-laki didahulukan, karena lebih dominan, itu maksudnya. Dominan. Ya. Tapi kenapa pezina itu perempuan dahulu? Azania wazani. Kenapa tidak azani wazania? Ya sama seperti tadi. Dominannya yang berprofesi ya sebagai pekerja seks itu adalah perempuan. Dan itu dari dulu. Ada laki-laki yang jadi pekerja seks itu, ya tapi itu jumlahnya sedikit dan tidak banyak. Yang banyak itu ya perempuan, dari dulu begitu. Ya dominannya memang perempuan yang menjadi, itu makanya itu disebut PSK, lebih terkenal ya ketimbang gigolo, ya karena lebih dominan. Makanya azania wazani. Tapi ada hal yang menarik, ya baik pencuri maupun pezina yang dihukum, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk ya 100 kali. Itu dua-duanya menggunakan kata sifat. As-sariku kata sifat, as-sarikatu kata sifat. Bukan yasrik, bukan allazi yasrik, bukan allati tasrik, bukan allazi yazni, bukan allati tazni, bukan kata kerja, tapi kata sifat. Itu artinya pencuri itu dipotong tangan karena sudah profesional. Yang mencurinya sudah tidak ada lagi limit waktunya. Jadi kalau ada orang terdesak karena memang terpaksa dia mencuri, maka jangan dipotong tangannya. Kenapa? Dia bukan sarik, tapi yasrik. Dia kemarin tidak mencuri, sekarang aja mencuri. Allah menggunakan kata sarik, bukan yasrik. Secara bahasa begitu. Ya kalau dalam pemahaman perdebatan fikih mungkin bisa berbeda pemahamannya. Tapi secara kebahasaan, yang dipotong tangan itu yang profesional. Bukan yang sekali mencuri. Seperti pezina. Azaniyah, yang sudah profesional, memang hari-hari mereka itu pekerjaannya, maka cambuklah. Tapi kalau ada orang mungkin tersalah, ya boleh dijadikan hukuman lain yang tidak dicambuk. Kenapa? Karena bukan pezina, tapi yazni. Allah mengatakan azaniyah wazani. Tapi lagi-lagi ini adalah pemahaman kebahasaan. Ya, orang boleh berbeda, tapi bahasa begitu ya penjelasannya. Nah, konteks pencuri ada hal yang menarik juga. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan. Potong tangan itu faqta'u aydiyahuma. Bagaimana potong tangannya? Jangan dipotong tangan semua. Karena kata ID itu bisa berarti jari, tidak selalu berarti tangan dari lengan ini. Coba perhatikan cerita Nabi Yusuf, ya, cerita Nabi Yusuf. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan di Mesir dulu ketika datang ke rumah Zulekha, lalu Yusuf disuruh keluar, perempuan sedang megang pisau, maka perempuan itu memotong-motong tangannya. Di sana disebutkan waqatta'na aydiyahunna, memotong-motong tangan. Apakah tangan sampai ke sini dipotong? Enggak, jari saja. Jadi yang disebutkan juz'i, yang disebutkan kulli, itu namanya majaz. Tangan total dari lengan sampai ke ujung jari namanya aidiyah, yadun, jamaknya aidi. Tapi yang dimaksud juz'un, hanya bahagian jari ini. Jadi pencuri kalau dipotong tangan, bukan tangan di sini, bukan tangan di sini, tapi tangan jarinya saja. Karena ID tidak selalu bermakna tangan dari lengan sampai ke jari. Itu buktinya. Perempuan memotong tangan mereka di Mesir dulu, memotong tangan itu memotong jari-jarinya karena mereka megang pisau. Ya, yang dipotong jarinya. Nah, dan faqta'u itu mujarrad namanya. Bukan qatti'u. Coba perhatikan di surah Al-A'raf 124, ketika Fir'aun hendak memotong-motong tangan tukang sihir, apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Di Al-A'raf 124, Fir'aun memotong-motong tangan tukang sihir yang beriman, uqatti'anna aydiyakum, bukan aqta'u. Uqatti'anna dengan mazid satu huruf dengan mentasdidkan ta, qatta'a yuqatti
faqatti'u, untuk menunjukkan makna syiddah, azab. Karena potongnya mutilasi dikit-dikit dan itu menyiksa. Kenapa Allah mengatakan faqta'u mujarrad, bukan faqatti'u? Hukuman bagi pencuri itu walaupun tangannya dipotong tidak boleh dalam bentuk siksaan yang menyakitkan. Dengan alat yang tajam sekali ya putus, sekali hentak dia putus. Itu namanya faqta'u, bukan faqatti'u. Sebagaimana Fir'aun qatti'u uqatti'anna, bukan akta tapi uqatti'anna. Karena Fir'aun itu sadis, beringas. Dia mengazab semua orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, adapun kasus pezina, hukumannya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu itu maknanya cambuk, pukul. Pukul itu bisa darabah. Allah tidak mengatakan fadribu, tapi fajlidu. Kenapa fajlidu? Jil itu kulit. Jadi eksekusinya ketika dicambuk, dibuka bajunya. Sehingga cambuk itu menyentuh kulit. Itu namanya fajlidu. Kalau fadribu, ya dipukul saja. Tapi tidak mesti menyentuh kulit. Tapi kalau fajlidu, harus kulit yang kena dengan cambuk. Dan mi'ah jaldah, bukan mi'ah marrah, tapi mi'ah jaldah. Kenapa tidak 100 kali mi'ah marrah, tapi 100 kalinya mi'ah jaldah, artinya setiap pukulan yang 100 itu sama bobotnya. Kalau 100 marrah, yang penting pukulannya 100, bobot tidak perlu sama. Bisa jadi yang pertama aja yang keras, yang berikutnya sudah lunak. Yang penting jumlahnya 100 pukulan. Tapi kalau mi'ata jaldah, 100 kali, yang setiap kali bobot pukulannya harus sama. Itulah kenapa kata Allah, jangan engkau merasa kasihan kepada mereka dalam menjalankan hukum Allah jika kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Kenapa hari yang akhir? Karena hukuman cambuk itu menyelamatkan dia dari hukuman akhirat. Dan kata Allah, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'min. Harus disaksikan oleh orang beriman supaya jadi pelajaran. Disaksikan. Maka eksekusinya di tempat ramai. Itu kenapa ta'ifah. Ta'ifah itu dikata tawaf, berputar-putar. Cari tempat orang di sana mutar-mutar. Maksudnya di alun-alun kah, di balai-balai kah, atau di pasar kah, atau di halaman masjid kah, yang memang di situ orang ramai berkumpul, ta'ifah berputar-putar, supaya ini menjadi pelajaran bagi orang, agar orang tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Itulah diantara makna di balik redaksi surat An-Nur 2 ayat yang kedua tentang pezina hukumannya, dan surat Al-Maidah ayat yang ke-38 tentang pencuri. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.